Dan kita simak kembali pernyataan Surono, ahli vulkanologi saat kami konfirmasi terkait dengan erupsi Merapi kali ini. Baru kali inilah tampaknya kubah itu gugur dan diikuti oleh awan panas guguran. Sebenarnya hampir sama ya dengan yang terjadi di Semeru beberapa waktu yang lalu ya, terjadi setiap bulan Desember berturut-turut ya, karena memang ini adalah guguran. Biasanya pemicunya adalah curah hujan dengan intensitas tinggi dengan volume yang banyak gitu ya. Jadi ini bukan suatu letusan gunung Merapi, tetapi hanya kubah lava yang gugur diikuti awan panas guguran, ya kan? Itu saja. Semoga ya sudah kubahnya sudah cukup ya, atau sudah gugur semua atau sebagian besar sudah gugur saat sekarang, sehingga tidak ada guguran kubah lava susulan gitu, Mas Wafi. Oke, kalau kita melihat apakah ini bisa dikatakan aktivitasnya itu meningkatnya signifikan dibandingkan dengan sebelumnya? Kalau tidak salah peningkatan untuk status itu tahun 2020 ya, ke siaga 3. Apakah ini ada peningkatan? Tidak, saya kira tidak ya kan. Terus kan statusnya tetap sama, siaga saja kan, tidak pernah meningkat sampai ke awas gitu kan. Jadi memang pembentukan kubah lava kan secara terus-menerus berbentuk, hanya saja memang sebagian stabil karena di dalam kubah. Kemudian kemungkinan ini ada yang di luar kawah ya, sebagian kan di dalam kawah sehingga stabil, tidak terjadi guguran. Ini kemungkinan keluar di luar kawah sehingga terjadi guguran. Memang sekarang kan bukaannya kawah Bebeng dan Kerasak ya. Beda dengan yang dulu di mana kubah itu terbentuk arahnya Sungai Gendol, sehingga Sungai Gendol sering terjadi awan panas guguran masuk ke sana. Sekarang berganti, dan saya kira itu seperti langganan yang lama lah, berlangsung kembali itu saja. Yang tidak bakalan kan kemungkinan ke arah timur dan ke arah utara ya, ke arah Boyolali itu kan, atau ke Klaten, karena cukup kuat dindingnya ya, tidak seperti ya ke arah Gendol maupun Bebeng dan Kerasak ini. Saya kira begitu. Oke, artinya yang patut waspada untuk wilayah barat berarti ya, barat barat daya berarti ya, Pak Rono ya? Iya, betul. Dan saya kira antara jarak 5 sampai 7 bergantung dari isi Kerasak dan Bebeng. Kalau misalnya isinya udah banyak volumenya, bisa saja akan semakin jauh. Tapi kalau enggak ya tidak bakalan tertampung semua lah, masuk ke Bebeng maupun ke Kerasak gitu aja. Oke, kalau kita melihat aktivitas Pak Rono dari Gunung Merapi selama beberapa tahun terakhir ini, adakah mungkin aktivitas lain yang patut untuk kita waspadai dan antisipasi? Misalkan ada kemungkinan untuk naik status, atau saat ini masih bisa dikatakan cukup dalam kapasitas sekarang saja? Saya kira sudah cukup sampai siaga ya, karena pembentukan kubah lava kan hampir 2 tahun ya, tahun 3 tahun ya hampir ya, dari tahun 2020 sampai sekarang, sampai COVID itu hampir selesai, ini masih terus terbangun kan aktivitas Merapi, terutama pembentukan kubah. Namun baru kali ini ya terjadi guguran kubah lava yang berkembang, yang diikuti oleh awan panas guguran. Semoga kubah lava yang sekarang gugur cukup signifikan sehingga tidak ada kubah lava yang tersisa yang berpotensi menjadi guguran kubah lava susulan yang dapat berkembang menjadi awan panas guguran susulan gitu. Saya kira saya berharap seperti itu ya, karena kan sudah cukup lama tetapi tidak sesignifikan Semeru gitu. Itu aja. Kalau kita melihat di sekitar Balai Desa Kerinjing, Pak Rono, ini juga banyak sekali masyarakat yang masih bertempat tinggal di sana, bermukim di sana, bahkan beraktivitas di sana. Perlukah ada langkah untuk mereka dipindahkan sementara, melihat itu juga masih dalam radius yang cukup berbahaya? Saya kira yang paling ditunggu adalah dari BPTKG, statement apa ya, apakah kubah yang labil masih ada atau kubahnya tersisa cukup besar sehingga berpotensi terjadi guguran kubah lava susulan. Itu yang pertama dari statement itu.
Kemudian jika masyarakat itu berada di sekitar Bebeng atau Kerasak berjarak 5-7 kilometer, saya kira baik-baik saja. Ya. Selama dua sungai itu tidak mengalami penimbunan awan panas, endapan awan panas, kalau masih cukup, volumenya cukup besar ya untuk diisi oleh endapan awan panas, saya kira ya 5-7 kilometer cukup berada dari Kerasak maupun Bebeng itu. Oke. Tapi juga patut diwaspadai adalah cuaca juga ya Pak Rono ya. Kok kita melihat saat Iya. ini dikhawatirkan kalau misalkan cuaca hujan bisa berdampak juga. Apa dampak-dampak yang patut untuk diwaspadai masyarakat? Ini kan endapan awan panas kan belum stabil betul ya, endapannya belum kuat ya. Andaikan ada hujan lebat di puncak Merapi, kemudian turun ke sungai Bebeng maupun Kerasak, ini bisa membawa material yang baru terendapkan, belum stabil. Itu bisa berkembang menjadi lahar hujan yang panas karena endapannya yang dibawa oleh lahar ini adalah endapan awan panas, bisa panas itu, ya kan? Jadi hati-hati di bantaran sungai Bebeng maupun Kerasak. Jika puncak Merapi hujan lebat berlangsung lama, hindari itu karena khawatir terjadi lahar hujan yang materialnya adalah air hujan bercampur endapan awan panas. Nah ini laharnya panas. Lahar hujan yang panas itu yang harus hati-hati. Oke, Pak Rono, ini kalau kita melihat dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, aktivitas serupa 2020 juga terjadi dan saat ini juga sudah terjadi juga. Analisa Anda, dampak seperti hujan abu, awan tebal yang masih menyelimuti wilayah Kerinjing dan sekitarnya bisa berlangsung berapa lama? Ini kan sebetulnya waktu terjadi awan panas guguran, ini kan awan panas yang turun melalui lereng, kecepatannya bergantung kecuraman lereng. Pada saat gugur, dia menggerus material pembentuk lereng, sehingga terjadi banyak abu dari gerusan itu, gitu loh. Terjadi abu dari gerusan awan panas yang sedang terjadi, gitu. Jadi bukan material abu dan sebagainya tidak murni dari awan panas guguran, tetapi dari gerusan pembentuk dinding Merapi oleh awan panas guguran itu, ya kan? Waktu gugur dia bukan membawa awan panas saja, tetapi membawa material yang dilewati. Itu yang abu itu kemana-mana gitu loh, ya kan? Sebetulnya kalau awan panas guguran saja, ya materialnya awan panas, bisa gas, bisa kerikil, bahkan mungkin bongkah ya, yang turun. Tetapi pada saat bongkah turun dan sebagainya itu menggerus gitu, karena kecepatan yang tinggi, maka terlihat ada abu dan sebagainya, ya kan?